Halo adik-adik, selamat berjumpa ya. Kali ini kita akan belajar tentang Santo Thomas Aquino. Dia adalah pelindung sekolah kita, SMA Swasta Katolik Thomas Aquino Goleva. Apakah adik-adik sudah kenal? Kalau belum kenal, yuk kita kenal sama-sama. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Ini doa yang biasa diucapkan oleh Santo Thomas dari Aquino. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Pencipta yang tak terperikan, dari harta kebijaksanaanmu Engkau menunjuk 3 hierarki malaikat, menempatkan mereka di atas surga yang tertinggi dalam rancangan yang menakjubkan dan menyebarkan dengan indah bagian-bagian yang berbeda dari alam semesta. Aku berkata, Dikau yang sungguh adalah sumber terang dan kebijaksanaan, berkenanlah untuk menuangkan di atas akal budiku sinarmu yang cemerlang, dan hapuskanlah dariku kegelapan ganda, di mana aku dilahirkan, yakni dosa dan kebodohan. Dikau yang membuat fasih lidah-lidah para bayi, didiklah lidahku dan tuangkanlah rahmat kebaikanmu di atas bibirku. Anugerahkanlah kepadaku pengertian yang tajam, kapasitas untuk mengingat, metode dan kemudahan dalam belajar, penafsiran yang mendalam dan kefasihan dalam berbicara. Instruksikanlah permulaannya, arahkanlah prosesnya, dan selesaikanlah akhirnya. Dikau yang sungguh Allah dan sungguh manusia, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, siapa itu Santo Thomas Aquino? Sekali lagi, siapa itu Santo Thomas Aquino? Apakah ada yang tahu? Ayo, woi, apakah ada yang tahu siapa itu Santo Thomas Aquino? Lalu ada pertanyaan atau muncul pertanyaan, yang benar itu Aquino atau Aquinas ya? Soalnya ada yang mengatakan Aquino, ada yang mengatakan Aquinas, yang benarnya mana? Oke, Pak Guru katakan dalam bahasa Bejawa sama we. Baik Aquino dan Aquinas artinya sama, merujuk pada satu orang yang sama, yaitu Santo Thomas. Jadi bisa disapa Santo Thomas dari Aquino atau dari Aquinas, karena ini menunjukkan tempat asalnya. Santo Thomas yaitu berasal dari kota Aquino. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat kehidupan dari Santo Thomas Aquinas. Oke, adik-adik, disimak dengan baik ya. Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225 dan wafat pada tahun 1274. Dia adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang sangat berpengaruh pada abad pertengahan. Karya Thomas Aquinas yang terkenal yaitu Summa Theologiae yang ditulis pada tahun 1273, yaitu sebuah buku yang merupakan sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen. Tentang ini akan kita ulas setelah ini ya adik-adik. Jadi pada tahun 1879
Ajaran-ajaran dari Thomas ini dijadikan sebagai ajaran yang sah dalam Gereja Katolik Roma oleh Paus Leo ke-13. Thomas Aquinas disebut juga Thomas dari Aquino, bahasa Italianya Tommaso da Aquino. Pada usia 5 tahun, Thomas diserahkan ke biara Benedictus di Monte Cassino agar dibina untuk menjadi seorang biarawan. Wow, 5 tahun usia, masih kecil ya. Jadi setelah 10 tahun Thomas berada di Monte Cassino, ia dipindahkan ke Naples. Selama di sana, ia mulai tertarik pada pekerjaan kerasulan gereja dan berusaha untuk pindah ke Ordo Dominikan, yaitu suatu ordo yang sangat dominan pada abad itu. Nah, keinginannya tersebut tidak direstui oleh orang tuanya, sehingga ia harus tinggal di Roccasecca setahun lebih lamanya. Namun, karena tekadnya, pada tahun 1245, Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. Thomas dikirim untuk belajar pada Universitas Paris selama 3 tahun, yaitu tahun 1245 sampai 1248. Disinilah ia berkenalan dengan Albertus Magnus yang memperkenalkan filsafat Aristoteles kepadanya. Dalam perjalanannya menuju ke Konsili Lyons, tiba-tiba Thomas sakit dan beliau meninggal di biara Fossa Nuova pada 7 Maret 1274. Kemudian Paus Yohanes 22 mengangkat Thomas sebagai orang kudus atau santo yang kita kenal sampai sekarang pada tahun 1323. Nah, berikut kita akan mengulas secara singkat apa itu Quinque Viae, 5 jalan pembuktian eksistensi atau keberadaan Allah menurut Santo Thomas Aquinas atau Aquino ya. Disimak baik-baik ya. Jalan pertama yaitu adanya gerak atau motus. Semua gerak dan perubahan bisa terjadi karena ada penggeraknya. Dan penggerak yang menggerakkan ini juga digerakkan oleh penggerak pertama. Penggerak yang pertama ini diyakini sebagai Allah. Jadi, dalam kehidupan ini, Thomas Aquinas menegaskan bahwa banyak hal yang bisa ditemukan dalam gerak. Tidak ada sesuatu pun yang mampu bergerak dengan sendirinya. Sesuatu yang ditemukan dalam gerak, menurut Thomas, membutuhkan penggerak awal yang menjadikan sesuatu yang lain itu bergerak. Dapat dikatakan bahwa di dalam sesuatu yang lain itu terdapat potensi untuk bergerak, tetapi terhadap penggerak awal tidak terdapat potensi untuk bergerak, namun sudah punya aktualitas untuk menggerakkan. Sejumlah hal tidak diragukan lagi bergerak, kendati tidak dapat menyebabkan pergerakannya sendiri. Karena, sebagaimana diyakini oleh Santo Thomas, tidak ada rantai penyebab pergerakan yang tiada batas. Tentu ada penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh segala hal. Penggerak pertama itu harus berupa kekuatan yang maha besar, jadi pasti bukan manusia atau makhluk serupa manusia. Penggerak pertama tidak lagi menjadi penggerak yang digerakkan. Penggerak pertama yang tidak lagi digerakkan itu adalah Allah. Jalan kedua yaitu jalan sebab akibat atau ex ratione causae efficiens.
Setiap akibat pasti memiliki sebab. Allah sebagai penyebab pertama dari segala sesuatu yang menimbulkan akibat. Dalam menjelaskan jalan kedua ini, pembahasan kita akan sampai pada akhirnya penyebab awal segala sesuatu itu berasal dari Allah. Sebagaimana dalam kasus gerak, tidak ada ciptaan yang dapat menjadi penyebab dirinya sendiri. Dan rantai kausalitas yang tiada batas adalah mustahil, sehingga tentu ada penyebab pertama, ya disebut Allah. Thomas Aquinas telah menggunakan prinsip kausalitas dalam membuktikan akan eksistensi Tuhan dalam Kuingue Vie. Di dalam contoh, seorang peserta didik, walaupun ia sekarang sudah SMA, sudah pemuda, pemudi, mungkin sebentar lagi akan memiliki pacar, tetapi keberadaannya itu disebabkan oleh orang tuanya. Maksudnya ialah seorang peserta didik adalah akibat dan penyebabnya terjadi akibat adalah ibu dari peserta didik itu sendiri. Namun, jika hanya mengikuti rentetan silsilah kelahiran yang demikian, maka akan muncul terus pertanyaan-pertanyaan yang mencari tahu siapa sebenarnya yang menjadi penyebab awal atau penyebab efisien dari akibat adanya seorang anak. Nah, itulah yang ditegaskan oleh Aquinas bahwa pemikiran dan pencarian yang demikian akan terarah atau tiba pada satu penyebab efisien pertama yang dikenal atau disebut orang dengan Allah. Lalu sekarang kita beranjak ke jalan pembuktian yang ketiga yang disebut ex possibili et necessario atau kemungkinan dan keniscayaan segala sesuatu di dunia. Pada akhirnya, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan hilang, lenyap, atau musnah. Segala sesuatu yang akan hilang atau lenyap itu berawal dari yang ada. Dan ada yang pertama, yaitu Tuhan Allah sendiri. Pemahaman yang dimaksudkan dari sini adalah sesuatu itu dapat tidak ada dan juga dapat ada waktu, namun yang sudah ada itu pun dapat menjadi tidak ada lagi. Keberadaan semua hal yang teramati tampaknya seolah-olah mungkin saja tidak ada. Apabila hal dapat tidak ada, tentunya pernah terjadi ketiadaan segalanya. Dan jika demikian segalanya akan senantiasa tidak ada. Karenanya tentu ada keberadaan yang memiliki keniscayaan dari dirinya sendiri, penyebab dari keberadaan semua hal. Misalnya, saya mengangkat topik ayam dan telur yang selalu menjadi kontroversi. Banyak orang bertanya-tanya, mana yang terlebih dahulu ada, ayam atau telur? Dan kebanyakan orang bingung untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, jadi dari hasil sebuah riset yang dilakukan oleh para peneliti di Inggris pada musim panas tahun 2010 dengan meretakkan telur ayam sampai akhirnya mereka menemukan bahwa protein yang dibutuhkan untuk membentuk cangkang telur itu secara eksklusif hanya ditemukan dalam ovarium seekor ayam. Dari contoh ini, saya mau menunjukkan adanya ayam atau telur yang lebih dulu itu menjadi pertanyaan sentral dan sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa ayam sudah ada lebih dahulu. Namun, dari segi pemikiran Aquinas bisa dikatakan bahwa pasti ada sesuatu yang memiliki eksistensi yang bersifat niscaya. Eksistensinya bersifat keharusan karena
harus memberikan eksistensi kepada yang lain. Dan dalam hal contoh di atas, memberikan eksistensi kepada ayam. Dan realitas eksistensi itulah yang disebut oleh semua orang dengan sebutan Allah. Nah, sekarang kita ke jalan keempat, atau jalan derajat kualitas segala sesuatu, atau disebut ex gradibus qui in rebus inveniuntur. Jadi, Allah adalah ukuran superlatif dan sempurna untuk membandingkan derajat kualitas semua hal yang ada di dunia. Di balik adanya sesuatu yang kurang baik, kurang mulia, dan segala sesuatu yang menurut penilaian kita kurang, pasti ada yang paling baik, ada yang paling mulia, dan segala sesuatu yang paling baik. Teori ini mau menunjukkan keseharian pengalaman manusia yang kurang akan banyak hal, mengeluh terus. Jadi, memberikan gambaran adanya sesuatu yang memiliki kelebihan yang bisa dikatakan sebagai sempurna. Tidak mungkin yang kurang baik memberikan yang kurang baik kepada manusia. Tentu, yang paling baik yang memberikannya. Dengan adanya hal itu, menurut Thomas Aquinas, ada suatu realitas yang paling sempurna, dan itu disebut dengan Allah. Nah, sekarang tibalah kita di jalan yang kelima untuk membuktikan eksistensi Allah. Jalan kelima disebut jalan benda-benda tak berakal. Adanya benda-benda tak berakal sehingga pasti ada yang berakal, dan Allah adalah sosok yang diyakini memiliki akal yang sejati. Manusia diciptakan pasti mempunyai tujuan yang harus dipenuhi atau dicapai. Arah semua aksi menuju suatu akhir dapat diamati dalam sebuah hal dan terjadi seturut hukum kodrat atau alam. Segala sesuatu yang tanpa intelek memiliki kecenderungan yang terarah kepada suatu tujuan berdasarkan panduan dari sesuatu yang berintelek. Nah, ini disebut Allah. Kebanyakan dari manusia kurang mempertanyakan siapa yang membuat hidup kita mempunyai tujuan. Apakah sejak bayi kita sudah memiliki kemampuan untuk menentukan arah hidup kita? Nah, kan tidak mungkin. Harus ada eksistensi, intelijen, atau berkemampuan yang olehnya segala sesuatu yang alamiah diarahkan secara tertib menuju tujuannya, dan eksistensi yang dimaksud itu ialah Allah. Nah, jadi adik-adik, pemikiran filsafat Thomas Aquinas yang tidak kalah penting dari yang lain adalah filsafat tentang teori penciptaan. Penciptaan merupakan perbuatan Allah secara kontinu dan berkelanjutan. Adapun makhluk-makhluk dan benda-benda ciptaannya bersifat fana. Dari kekekalan, Allah menciptakan jagat raya dan waktu. Penciptaan yang terjadi secara kontinu untuk menciptakan para makhluk untuk dipelihara. Dengan demikian, tidak ada dualisme Allah dan para makhluknya, seperti manusia dan alam semesta. Menurut ajaran ini, Allah menciptakannya dari yang tiada, yang biasa disebut ex nihilo. Jadi, adik-adik, dari kelima pembuktian eksistensi Allah di atas, kita dapat mengetahui bahwa ada suatu tokoh yang menyebabkan adanya segala sesuatu, actus purus yang berada karena dirinya sendiri, yaitu Allah atau Tuhan. Tetapi semua itu tidak dapat membuktikan hakikat Allah yang sebenarnya pada manusia. Para insan tahu sebatas bahwa Allah ada tanpa mengetahui wujud realnya.
Terima kasih. Nah, demikian penjelasan tentang kelima jalan pembuktian eksistensi Allah. Semoga bisa dipahami ya. Baik, eh, satu tradisi rohani yang baik di sekolah kita yaitu di setiap akhir doa kita selama di sekolah selalu diserukan kalimat demikian. Santo Thomas Aquino, tuntunlah pembelajaran kami supaya dapat diamalkan sesuai dengan kehendak Allah. Oke, ulangi sekali lagi. Santo Thomas Aquino, tuntunlah pembelajaran kami supaya dapat diamalkan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Oke adik-adik, dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini dalam materi tentang mengenal Santo Thomas Aquino atau Aquinas yang adalah pelindung sekolah kita, SMA Swasta Katolik Thomas Aquino Golewa. Semoga dapat membantu ya ketika Anda mengenal Santo Thomas, maka Anda juga akan mencintainya dan mencintai lembaga pendidikan tercinta kita ini. Salam sehat dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.